Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dodi Burman. Yang mana pada video hari ini kita akan kembali membuat sebuah project IoT. Yang mana pada hari ini kita akan membuat sebuah eksperimen yang sedikit berbeda ya dari video-video yang sebelumnya. Yang mana di sini kita akan membuat project IoT menggunakan pulsa sensor. Yang nama sensor pulsa sensor ini merupakan sensor yang mampu mendeteksi jumlah denyut nadi kita ataupun detak jantung kita, yang nantinya akan kita taruh di jari kita ya. Jadi nanti dia akan menggunakan sinar infrarednya ya, akan menembus kulit kita, kemudian membaca berapa denyut nadi kita. Nah, kemudian hasilnya akan ditampilkan selain ke platform IoT-nya, akan ditampilkan juga ke aplikasi Android yang akan kita buat ya menggunakan platform Kodular ya, aplikasi Android-nya. Nanti selain menampilkan data nilai analognya, dia juga akan menampilkan line chartnya ataupun grafik turun naik sesuai dari berapa jumlah denyut nadi kita. Nah, jadi ya aplikasi ini ya khusus ya bisa kita buat ya sebagai buah eksperimen. Nanti juga tersedia ya di situ ya keterangan berapa denyut nadi kita ya. Nah, jadi kalau misalnya usia anak-anak ataupun usia orang dewasa itu mempunyai jumlah denyut nadi yang berbeda ya. Jadi saya akan mencoba ke jari saya ya, apakah sesuai ya dengan hasil yang kita buat ya, sinkron ya, berapakah BPM denyut jantung saya ya sesuai dengan usia saya ya. Kemudian nanti ya akan kita cocokkan ya apakah sensor ini ya sinkron ya kerjanya dengan alat, dengan hasil tampilannya dengan di Vibres ya, dan juga di aplikasi Android-nya. Nah, baiklah, kita akan lanjut ke video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dodi Burman. Pada video hari ini kita kembali membuat sebuah project yang berbasis IoT ataupun Internet of Things. Jadi untuk hari ini kita akan merancang sebuah alat untuk memonitoring denyut nadi ataupun detak jantung. Ya, jadi nanti ya alat tersebut akan kita tampilkan selain ke Vibres ataupun platform penyedia layanan IoT-nya, kita akan tampilkan juga ke aplikasi Android yang seperti yang saya tampilkan ini. Ya, di mana alat ini ya tujuannya adalah untuk mengukur ya detak jantung kita ya, itu berdasarkan dari usia yang berbeda. Ya, jadi kalau misalnya kita di sini juga tertera ya keterangannya ya, kalau misalnya usia kita 1 sampai usia anak ya 1 sampai 2 tahun ya, itu memiliki denyut nadi yang berbeda ya, antara usia 3 sampai 4 tahun, begitu ya sampai 6 tahun ya, 7 9 tahun sampai orang yang dewasa ya di usia saya yang ke-27 ya, 26 ya. Jadi memiliki denyut nadi yang berbeda-beda ya, sesuai dengan usianya ya. Nadi normalnya ya sekian yang bisa kita tengok di sini. Jadi kalau misalnya anak usia 7 sampai 9 tahun itu 70 BPM ya sampai 110 BPM. Ya, kemudian anak usia yang lebih rendah lagi yaitu lebih tinggi ya detak jantungnya ya, yaitu 75 sampai 15 ya BPM. Ya, kemudian anak usia ke bawah lebih tinggi lagi ya. Jadi semakin umur kita bertambah ya, maka denyut nadi kita ya ataupun detak jantung kita ya normalnya itu semakin lemah ya, ataupun semakin berkurang gitu, beat per menit ya. BPM ini adalah kepanjangan dari byte per menitnya. Nah, jadi ini adalah grafiknya ya. Jadi ketika saya menaruh tangan saya di sensor pulse ya ataupun pulsa sensor ini ya, maka denyut nadinya, maka sensornya akan membaca ya berapa denyut nadi saya ya berdasarkan menggunakan ya sinyal dari infrared ya yang terdapat pada sensor ini. Sinar ya, sinar dari infrared yang terdapat pada sensor ini. Nah, jadi ya selain daripada menampilkan hasil BPM-nya ya di aplikasi Android, kita juga menampilkan line ya ataupun data logger-nya ataupun chart line-nya di sini ya. Jadi sama ya seperti
Kalau kemarin itu saya sempat membuatnya berbasis Arduino yang menggunakan aplikasi desktop. Ya, kalau sekarang kita membuatnya menggunakan ESP32 gitu. Jadi kalau pakai aplikasi desktop itu sama ya, seperti denyut nadi ya yang ada di klinik ataupun di rumah sakit ya. Jadi tampilannya lebih kurang begitu gitu. Ya, jadi selain daripada itu ya, kalau kita menggunakan yang sensor satunya lagi yaitu oximeter ya, jadi selain menampilkan denyut nadi ya juga bisa menampilkan oksigen ya dalam tubuh kita. Nah, jadi alat ini ya bisa ya diaplikasikan untuk klinik ataupun rumah sakit ataupun puskesmas gitu. Nah, jadi ya untuk merancangnya ya, yang pertama kita masuk ke perangkat keras ya. Jadi ini kita mengandalkan ini ya, mengandalkan program dan teknologi IoT-nya, yaitu pada IDE Arduino ya, Vibres ya IoT-nya, kemudian pada aplikasinya kita lebih mengandalkan itu ya, karena untuk perancangan alatnya sangat sederhana ya. Nah, jadi seperti yang dilihat pada layar desktop saya ini ya, itu yang ada cuman sensor ya, false sensor ya, kemudian ESP32 sebagai controllernya atau board ya yang kita gunakan dalam perancangan alat ini. Jadi terdapat sensor, false sensor ya. Di sini ada pin yang warna ungu, ini adalah pin analog ya yang bisa dirubah ke digital. Kemudian ada PCC, kemudian ada ground gitu ya untuk satu dayanya. Jadi untuk skemanya kita ambil yang terdekat ya. Jadi ada ini analog, kita taruh di pin digital 15 ya. Kemudian PCC kita taruh bisa di pin 5 volt, bisa juga kita taruh di pin 3,3 volt ya. Bisa juga kita taruh di 3,3 volt ya. Kita kasih warna ya sebagai penanda positif ya, red, dan ini black ya, groundnya negatif. Ya, maka jadilah untuk skematik yang sangat sederhana ya. Nah, setelah disusun ya, bagi teman-teman yang ingin membuatnya, nanti saya akan bagi ya menjadi dua video. Jadi untuk step pertama mungkin sampai ke configuration ke Vibres-nya ataupun platform IoT ya. Kemudian untuk yang kedua mungkin sampai ke ini ya. Yang kedua baru sampai akhir ya, yaitu pembuatan aplikasinya yang kita buat menggunakan Codular ya. Yaitu aplikasi untuk monitoring detak ataupun denyut nadinya. Ya, kita buat aplikasi Android-nya menggunakan platform Codular. Nah, jadi kalau setelah selesai seperti ini ya, kita masuk ke perancangan alatnya ya, yang dimana di sini kita hanya menggunakan dua library ya, satu library ya. Sebenarnya bisa dua juga, yang menggunakan library khusus dari sensor ini, false sensor ini. Tetapi saya tidak mau ribut ya, saya cukup ya mengkalibrasikan saja ya berapa kebutuhan dari membaca denyut nadi ini ya dari sensor bit per menit tersebut ya. Jadi saya tidak menggunakan library-nya. Ya, jadi yang pertama ya, masukkan library yang dibutuhkan ya, include Vibres ESP32.cs ya. Nanti silakan di-download di link deskripsi. Kemudian kita masukkan real-time database URL-nya ya. Real-time database-nya yang kita dapatkan di sini ya, di real-time ya database pada Vibres
Ya, nanti kita akan ulang dari awal juga. Ya, kemudian di sini ada token ya, ataupun database secretnya. Ya, ini kita dapat di klik menu setting di sini, klik project setting. Ya, kemudian kita pilih ke service account. Kemudian kita klik database secrets. Maka akan muncul di sini ya, show untuk token. Kita copy paste ya, kita copy paste. Kemudian ya kita paste di sini ya. Kita copy, kita paste di sini ya. Kemudian kita masukkan ya WiFi SSID dan password ya, sesuai dengan yang ada di rumah kita, ataupun kalau kita menggunakan catering handphone ya, juga kita sesuaikan. Kemudian ya di sini pin 15 ya, sesuai dengan skematik yang kita buat. Ya, di sini untuk pin analog sensor kita masuk ke pin D15-nya. Ya, kemudian kita kembali ke code ya. Untuk variabel yang menyimpannya yang ini nanti teman-teman sesuaikan ya, untuk intervalnya sesuai kebutuhan ya. Nah, kemudian untuk pembacaan ya, serial begin itu kita ambil yang paling cepat, yang sedang-sedang ya. List 11.5200 5200 ya. Kemudian ini ya untuk pengiriman ya, BBM ke Fibres-nya, yaitu hasil pengiriman adalah nama dari database-nya, kemudian detak jantung adalah table ya, table dari database real time-nya. Coba kita tengok di database real time ya, ini dia ya nama database-nya. Nah, jadi untuk URL-nya itu di sini ya, copy, kita taruh ke yang paling atas, kita paste di sini ya. Jadi setelah dua ini kita ambil dari Fibres ya, itu langsung ya kita sesuaikan dengan konfigurasi WiFi pin ya. Kemudian itu sudah bisa kita upload. Klik tool, kemudian pilih forward mana yang kita gunakan, kemudian kita upload gitu ya. Nah, nanti setelah diupload maka akan kita cek di serial monitor, klik tool, kemudian cek di serial monitor, maka akan muncul ya keterangan apakah kondisi ya terkirim atau tidak ya. Kalau di sini kan tidak terkirim gitu, berarti WiFi-nya belum terkoneksi gitu. Nah, jadi kalau kita nyalakan hotspot handphone ya, dia akan terotomatis ya mengkoneksi ke WiFi kita ya. Kita tunggu sebentar. Nilainya tetap muncul ya, cuman dia belum terkoneksi. Nah, sekarang sudah terkoneksi ya. Jadi di sini ada 8997 ya. Kita lihat di Fibres 89 97 98 95 ya. Kalau kita taruh tangan kita ya, apakah dia sudah stabil? Nah, kita tunggu beberapa detik, itu kisaran paling lama ya, paling lama sekitar 15 detik ya, maka sensornya sudah bisa ya membaca berapa denyut nadi kita ya, melalui sinar ya, ataupun lampu infrared yang dipancarkan ke jari kita ataupun ke kulit kita, sehingga dia menembus kulit kemudian membaca denyut nadi ya dari tangan kita ya, 98. Kemudian kita buka di sini, hasilnya sama ya dengan IDE Arduino. Ini dari alat offline ya, kemudian dia kirim jantungnya, detak jantungnya, status terkirim. Kalau tadi kan belum terkirim, tapi dia tetap membaca secara offline
ya. Kemudian sekarang sudah terkirim, kemudian hasilnya sama dengan yang ini. Kemudian kita tengok di aplikasi mobile Android ya, dan hasilnya juga sama ya. Oke. Nah, jadi ini bentuk demo singkatnya ya. Sekarang bagaimanakah cara membuat ataupun mendaftar ya, mendaftar dan membuat Firebase-nya ya, akun Firebase, dan juga dari mana ya kita dapat satu persatu mulai dari tokennya dan real time database-nya. Nah, jadi yang pertama ya, teman-teman silakan login ya. Kalau di sini saya sudah loginnya menggunakan akun Gmail ya, login ataupun daftar menggunakan akun Gmail. Jadi kita ulangi, enter ya. Jadi namanya adalah console firebase.google.com ya, ataupun bisa juga langsung di firebase.com, ketik aja di Google Firebase google.com ya. Nah, kemudian klik add project ya, kita ketik nama projectnya. Contohnya ada nama projectnya adalah detak pulsa sensor ya, detak jantung ya. Pulse sensor. Kita klik continue. Ini biarkan enable, kita klik continue lagi. Kita select account ya, default Dodi Burman, create project. Kita tunggu sebentar. Kita klik continue. Nah, maka ya kita sudah berhasil ya membuat project baru. Ya, sekarang kita membuat ya real time database-nya. Caranya adalah klik build, kemudian klik real time database. Kita tunggu sebentar. Kita klik create database ya. Kita pilih yang paling atas ya, United States US Central One. Kita klik next. Paling atas lagi, start in locked mode, enable. Ya, maka database real time-nya sudah dibuat. Ya, jadi ini kita copy ya, klik di sini copy referensi URL, lalu kita masukkan ke sini ya, ke real time database URL-nya. Kalau di sini Firebase host ya, kalau kita paste. Nah, kemudian kita cari tokennya. Ya, untuk mencari tokennya adalah kita kembali masuk ke sini, kemudian kita pilih use. Kita klik ini ya, logo setting ini, kemudian kita klik project setting, lalu kita pilih service account. Kita pilih database secrets ya. Kemudian di sini kita tengok database di bawahnya ya. Ini adalah yang URL database tadi ya, tapi ini kan tidak nampak full gitu. Yang kita ambil adalah di bawah ini, di bawah screen yang ada titik-titik ini ya, kita klik show di sini ya. Nah, jadi kita klik show, kemudian muncul tampilan lembar untuk copy ya. Kita klik ini ya, berarti kita sudah mengcopy.
kemudian tinggal kita pastekan di IDE Arduino nya ya. IDE Arduino adalah sebuah software yang memungkinkan kita untuk mengupload ya kode ke dalam ESP32 ya. Sudah ya, selesai. Kemudian kita pilih tool, kemudian kita pilih port yang kita gunakan, kemudian kita upload ya. Kita tunggu ya beberapa saat, yang tadi udah kita close ya. Nah, jadi kalau karena ini sudah kita rubah ya, maka di aplikasinya harus kita rubah lagi ya, setelah ini terupload gitu. Nah, karena aplikasinya tidak akan berjalan ya, karena alatnya sudah beda lagi ya, alamat real time database dan juga tokennya sudah berbeda ya, sudah kita ganti. Nah, jadi ya, untuk membuat aplikasi Androidnya ya, itu yang kita ambil itu sama ya, yang kita ambil adalah ini adalah Coduler ya, platform untuk membuat aplikasi web, untuk membuat aplikasi Android. Yang kita ambil adalah ya URL dan juga tokennya, yang kemudian ya kita dapatkan database-nya, yaitu di coding get value ini ya, dan data change ya, ataupun pertukaran data ya. Ini mengambil data, ini menukar ya. Nanti barulah dapat gitu berapa nilainya ya, berapa nilai untuk line chartnya ataupun data lognya nanti akan terdapat di sini ya. Ini untuk menampilkan nilai, dan di bawah ini untuk line chartnya ya. Kita tengok di sini ya, agak lama. Ya, kita tengok proses uploading di bawah ini. Jadi kalau di sini sebelah kanan sudah penuh, ini kita tengok ya 100% ya down uploading, yang artinya alatnya sudah programnya yang kita buat yaitu sudah terupload ya ke ESP32 nya. Jadi cara untuk mengecek jalan atau tidaknya adalah kita klik tool, kemudian kita pilih port. Kalau sudah checklist ya, berarti sudah terkonek ya, kemudian pilih serial monitor ya. Nah, ini dalam kondisi dia mencari jaringan WiFi ya. Nah, sekarang ya sudah terkirim ya, sudah muncul ya serial monitornya dengan 99 87 ya, 97 ya, belum akurat ya.
98 ya, sudah muncul ya monitoring sensornya ya. Kemudian statusnya sudah terkirim juga ya. Jadi kita tengok apakah persamaannya di sini ya. Kita klik real time database, kita tengok persamaan nilainya apakah sudah sama ya. Jadi sudah sama ya. Nah, jadi untuk database name-nya yang ini itu sudah dibuat secara dari coding ya, sudah terbuat otomatis dari coding ID Arduino-nya. Jadi kalau kita tengok di sini ya, hasil pembacaan ya, kalau di sini nama database-nya adalah hasil pembacaan ya. Kemudian di sini detak jantung ya, itu sudah sama ya. Nah, jadi sudah terbuat otomatis. Nah, jadi sudah terbuat otomatis gitu. Nah, jadi sudah terkirim. Nah, jadi sampai di sini saja untuk video yang pertama ya, karena waktu yang panjang ya. Nanti kita akan buat video yang berbeda ya untuk pembuatan dari aplikasinya. Kita cek di sini aplikasinya lengket ya, tidak berjalan ya, karena kita sudah ganti Firebase. Ada URL alamat Firebase-nya kita ganti dan tokennya juga kita ganti, maka aplikasinya belum kembali ya, atau tidak berjalan ya. Jadi nanti baru kita buat ya, untuk video berikutnya kita buat ya untuk aplikasi yang ini, untuk memonitoringnya mulai dari data analognya ya, kemudian sampai ke ini ya, line chart ya, simple line chart ya. Oke. Nah, baiklah, sekian, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.